Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih itu memang secara fonetis itu sama. Apa maksudnya Elia? Gini, nama Yesus dari itu berasal dari bahasa Yunani, Yesu. Ya, nama Yesus itu dalam Ibrani adalah Yoshua atau Yehoshua. Yehoshua itu berasal dari dua akar kata, Yod He Vav dan Yasha. Yod He Vav Yasha itu Tuhan, Yod He Vav itu artinya Allah, Yasha itu artinya keselamatan, sama seperti nama Yesaya itu dari akar kata Ibrani Yasha. Ya, jadi Yeshua itu artinya Yehovah Yasha, artinya Tuhan adalah keselamatan. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani nama Yesus itu adalah Yesu, ditambah sufiks s untuk menandakan dia maskulin. Jadi Yesus sama seperti Kefa menjadi Kefas, untuk menandakan si Kefas ini tuh laki-laki, maskulin. Ya, jadi Yesus ditambah sufiks s jadi Yesus. Nah, Yesus oleh orang Syria Barat dilafalkan dengan Iso. Orang Syria Timur memanggilnya dengan Isa. Sama seperti kata Jawa opo dan apa. Dialeknya beda. Fonetisasinya beda. Opo, apa, apa. Nah, itu kan beda ya, tapi esensinya sama enggak? Sama. Jadi Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih itu hanya perbedaan fonetik saja. Jadi kalau kita menyebutkan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, apakah itu sama? Sama secara fonetis. Tetapi deskripsi Isa Al-Masih yang disampaikan kitab suci mereka itu beda. Misalnya gini, namamu Yisar. Yisar ini berbaju putih. Kulitnya putih. Nah, lahirnya di Yerusalem misalnya. Tiba-tiba 700 tahun ke depan ada bilang, oh enggak, Yisar itu tuh lahirnya di Batam. Ya, Yisar itu kulitnya merah. Dia nggak pakai baju putih, dia pakai baju ungu. Namanya sama, pribadinya beda nggak? Beda. Kenapa? Karena deskripsinya beda. Nah, oke, di dalam kita Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu sama secara fonetis, yang pribadinya lahir di Bethlehem, kawasan Migdal Eder, yang ibunya Maria dari Yehuda, ya. Ya, kemudian juga yang ayahnya Yusuf, ya, yang kemudian disebut anak Allah oleh malaikat. Nah, kemudian ada yang mengaku-ngaku Isa Al-Masih tapi deskripsinya beda. Lahir di bopong kurma, ya, ibunya Maryam saudara Harun, tidak tersalib. Beda toh deskripsinya? Nah, kalau beda dan ini sama-sama dianggap benar karena sama-sama firman Allah, ya jangan disama-samain. Jadi tujuan saya mengatakan itu berbeda ya untuk menghargai iman masing-masing. Biarlah Kristen dengan data sejarah dan perspektif teologinya, biarlah mereka dengan asumsi teologi mereka. Kalau disama-samain berarti ada yang benar, ada yang salah, karena deskripsinya berlawanan. Masalah tersalib misalnya. Ya, kita mengatakan tersalib. Ada data-datanya doh. Dan banyak saksi mata untuk itu. Tiba-tiba mereka berkata tidak tersalib. Tapi tidak ada data sejarahnya. Gimana? Tapi kita harus perlu tetap menghargai opini teologi mereka karena mereka itu sebagai sebuah agama yang eksis. Makanya jangan jangan disama-samain, bedakan meskipun namanya sama. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau mereka bilang, kenapa ada gereja Isa Al-Masih kalau begitu? Ya, memang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu secara nama sama. Tetapi pribadi di dalam kitabmu itu beda dengan yang dalam kitab kami. Dan di dalam sejarah. Jadi kalau mereka berkata, gereja Isa Al-Masih ada kok, itu membuktikan sama. Enggak, Isa Al-Masih dalam kitab sucimu deskripsinya bertentangan. Ingat, bukan berbeda, bertentangan. Karena berbeda belum tentu bertentangan. Tetapi deskripsi Isa Al-Masih dalam imanmu
dengan Isa Al-Masih dalam iman saya, itu bertentangan. Jadi tidak sama. Sama seperti Joko yang ada di Papua dengan Joko yang ada di Jakarta. Itu beda. Meskipun namanya sama. Ada Joko yang lahir tahun 2000, ada Joko yang lahir tahun 2022. Namanya sama, tetapi tokohnya berbeda. Nah, orang Kristen percaya Isa Al-Masih, tapi Isa Al-Masih dengan tokoh di dalam kitab suci dan sejarah. Tetapi yang sana percaya Isa Al-Masih, tapi Isa Al-Masih milik kepunyaan mereka sendiri. Yang kita nggak tahu itu dari mana, itu urusan mereka lah. Kita nggak perlu ikut campur dalam hal itu. Ya, tapi kemudian ketika mulai diserang kepada kekristenan, asumsi teologi otomatis batal, dilawan dengan sejarah. Gitu ya.